nyatakan bagi saya. Jadi saya rencananya kembali ke Batam tanggal 5 karena ketika pesawat sangat tinggi, peak season saat ini, jadi pasti memang tiket pesawat mahal. Jadi saya rencana mau kembali dengan kapal laut ke Batam tanggal 5 yang akan datang. Tapi puji Tuhan, tiba-tiba saya dihubungi untuk ada tugas ke Tanjung Pinang. Dan tadinya ke Medan awalnya. Ke Medan, tapi pada perkembangan besok paginya tidak jadi. Jadi akhirnya saya pikir ya sudah, berarti memang saya tetap naik kapal tanggal 5. Tapi tadi malam saya dihubungi lagi oleh pihak lain dan ada case yang saya harus juga tangani. Akhirnya puji Tuhan saya dibiayain tiketnya pulang ke Batam, tapi karena Batam full, jadi saya ke Tanjung Pinang karena memang tugasnya di sana. Jadi saya mengucap syukur pada Tuhan atas kebaikannya. Selalu Tuhan itu memberi solusi jalan keluar, sehingga dengan demikian saya tidak mengeluarkan biaya, tapi saya dibiayain. Jadi tiket saya nggak tahu harganya berapa. Kemarin dicek 2,3, tapi kayaknya bulan Juli ini mulai pelan-pelan turun. Dan puji Tuhan, saya tidak jadi pulang tanggal 5, dipercepat karena case-nya hari Senin di sidang. Jadi saya tiba besok hari Minggu pagi. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ketemu dengan saya. Saya sebenarnya masih rindu untuk berjumpa dengan pengurus ya. Tapi sampai hari ini belum ada rencana pertemuannya, dan nggak apa-apa, kita sudah ketemu pada tanggal pertemuan kita kemarin di tempat Coach Yo tanggal 17. Itu puji Tuhan saya merasa sangat diberkati ya, dan kiranya kebersamaan kita yang selama ini kita sudah bina dengan baik, saya doakan agar kita terus bersama sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Kapan kita sudah mulai 17 Juni tahun 2021, kiranya ini terus berlangsung, TOF Community ini terus berlangsung sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjadi kerinduan kita agar semua dipulihkan, amin. Sehingga dengan demikian saya percaya pertemanan, persahabatan, persaudaraan kita semakin meningkat. Ya, jadi saya juga mohon maaf sekiranya dalam pertemuan singkat kita di Jakarta, saya tidak dapat berjumpa dengan semua atau ada yang rindu ketemu. Saya percaya saya sudah datang, berarti jalan sudah terbuka untuk berikut-berikut saya akan kembali lagi ke Jakarta. Amin. Dengan demikian saya percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya terima kasih untuk Ibu Berta, Ibu Lenora, ibu-ibu semua yang sudah luar biasa ya. Pada TOF 17 Juni lalu, saya boleh kenal Pak Ais, Noya, saya boleh ketemu dengan semua yang tadinya saya tidak kenal, Pak Roni, Pak Septi, boleh ketemu lagi kemarin waktu acara demo terapi, dan semua teman-teman yang lain. Mungkin saat ini tepatnya saya mohon doa perjalanan saya kembali ke Tanjung Pinang besok pagi. Biarlah Tuhan menyertai kita semua dalam berbagai kegiatan dan pelayanan kita. TOF tetap terbaik bagi saya untuk sampai hari ini. Pertemanan persaudaraan kita itu luar biasa saya rasakan. Persaudaraan yang beda, persaudaraan dalam Kristus yang saya alami dan saya rasakan, dan saya percaya inilah tempat di mana Tuhan mempersatukan kita. Gereja tanpa tembok, gereja yang dikehendaki Tuhan, gereja yang tidak mengenal jabatan rendah dan tinggi. Disinilah kita di mata Tuhan dihargai. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kita semua bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing. Mari kita tetap sepakat untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan dalam waktu dekat saya mohon dukungan, support dari Bapak Ibu. TOF Academy saya menjadi doa saya, dan Pak Hans sudah siap untuk support teman-teman pengajar juga dan ketua yayasan. Saya percaya sudah tahu apa yang
pernah saya sampaikan menjadi visi misi saya, dan saya percaya ini juga menjadi visi misi TOF untuk terjun ke pelayanan penginjilan, misi penginjilan ke seluruh Indonesia. Itu akan kita bahas nantinya, tapi saya percaya inilah tempat di mana Tuhan membentuk saya juga untuk siap melayani, siap untuk semua yang Tuhan inginkan untuk saya hadapi. Baik buruknya saya sudah hadapi dalam kehidupan saya, kurang lebihnya sudah saya hadapi. Jadi tatkala saya harus hadapi yang terburuk sekalipun, saya siap. Dan jika saya pun diizinkan Tuhan menghadapi berbagai kelimpahan, saya juga siap untuk menghadapi semuanya. Dan melalui TOF Community inilah pemulihan segala sesuatu itu boleh terjadi. Bagi saya, bagi teman-teman semua, bagi hamba-hamba Tuhan yang bergabung dengan kami, bahkan bagi mereka yang baru bergabung atau yang belum mengenal terlalu baik tentang TOF, mari bersama-sama kita jalani misi Kristus Yesus di tengah-tengah hidup kita. Masa hidup saya singkat, saya tidak tahu sampai kapan. Tapi sisa waktu ini biarlah kita semua berguna bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kita alami dalam TOF sampai hari ini. Saya sungguh bersyukur, Tuhan kita luar biasa. Yayasan kita sungguh amat baik, TOF Community sungguh amat baik. Teman-teman pelayanan dalam tim doa, dan tiap Rabu dan Sabtu juga saya mengucap syukur. Kerjasama kita luar biasa, mari kita lanjutkan sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Pak Yan. Wow, wow, amin. Kesaksian yang sangat memberkati. Puji Tuhan. Ayan, boleh kita berdoa untuk Bu Kesia sekarang? Siap, Coach. Oh iya. Ya, kita berdoa untuk Bu Kesia sekarang, Bapak Ibu. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur boleh berjumpa Bu Kesia sejak tanggal 17 yang lalu kemarin, berjumpa kembali di acara terapi di rumah mertua Pak Siregar. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk hamba-Mu ini, dan bahkan kami mendengar kesaksian hari ini yang ajaib. Di tengah harga yang mahal untuk tiket pulang, Tuhan yang menyediakan dengan cara Tuhan bagi anak-anak kerajaan ini. Amin. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan Ibu Kesia besok ke Tanjung Pinang, dan juga akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan tugaskan sampai ke Batam. Hamba-Mu ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Mu di Batam dan bahkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar apa yang Ibu Kesia sudah kerjakan melalui TOF Community, melalui apapun yang Tuhan tugaskan, menjadi kesaksian, menjadi dorongan bagi setiap kami untuk juga mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sediakan ini. Terima kasih Tuhan. Kami membawa sekali hamba-Mu ini, Tuhan mempersiapkan keberangkatan besok pagi dan memimpin keselamatan penerbangan sampai ke Tanjung Pinang, kembali ke Batam, dan kami melihat segala yang baik yang Tuhan janjikan dicurahkan bagi Ibu Kesia. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Roni untuk doanya. Puji Tuhan. Kesaksian dari saya, Pak Yan. Iya, Pak Siregar. Ya. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kesaksian saya seminggu ini, pada hari Selasa yang lalu sudah berjalan terapi di kediaman mertua saya di Kayu Putih atau di Pulau Mas. Nah, persiapannya sangat sederhana. Pada waktu itu saya menghubungi Ibu Miske untuk bagaimana supaya komselnya digerakkan supaya ada terapi khususnya kepada teman-teman komselnya yang mengalami sakit, supaya kita bisa menolong mereka, karena ini bagian dari pelayanan yang kita berikan. Nah, kemudian ternyata Ibu Miske sudah diskusi dengan Ibu Kesia di rumah kediaman Koksio. Nah, jadi pas ya, matching. Nah, kalau gitu gini aja Bu, dipastikan aja harinya. Nah, kemudian nanti saya akan undang Pak Ketua. Nah, pandangan saya kan Pak Ketua sudah memahami terapi.
kemudian Pak Ketua punya alat Aetera, kemudian Koksio juga kan waktu itu saya dengar kurang sehat. Nah, Bapak Ibu, ternyata usaha yang dilakukan ini dalam doa ini luar biasa. Koksio juga sudah sehat, bisa hadir, Pak Ketua hadir. Nah, kemudian dari Aetera juga hadir Pak Dokter bersama rekannya, dan beberapa rekan-rekan dari Pak Dokter juga hadir. Nah, tuan dari pihak mertua saya juga ternyata sudah siap, sehat semua, dan bangku kursi sudah disiapkan. Acara pun berjalan baik Bapak Ibu. Jadi pertama diawali dengan presentasi, kemudian baru terapi. Nah, mertua saya ini sudah 5 tahun ya di sakit. Dan karena waktu itu ada mungkin pengapuran atau asam urat sehingga dioperasi. Nah, kemudian duduk di kursi roda, kemudian tidur, begitu terus yang dilakukan, dan sudah banyak pergumulan yang dia lakukan. Jadi ada kerinduan bagaimana supaya mertua saya bisa sembuh, bisa lebih baik lah, bisa jalan minimal ya, sehingga kami bisa ke gereja sama-sama. Itulah yang saya doakan. Jadi Bapak Ibu, kehadiran teman-teman itu sangat berkesan buat saya. Dan kita lihat dalam videonya yang sudah saya share, mertua saya itu sudah bisa melangkah 2 tapak. Tapi memang harus dirubah mindset pikirannya supaya dia harus berusaha terus untuk memperbaiki, artinya untuk sembuh. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan campur tangan, bahkan kita sampai malam hari terus dengan senang hati melayani jemaat Komsel yang mau dilakukan terapi. Ya, kita ke depan berharap ini adalah sebuah proyek percontohan sehingga bisa berkembang ke komunitas yang lain, khususnya di Komsel gereja lokal Ibu Meske, dan terutama juga mertua saya nanti bisa melangkah lebih baik sehingga bisa kami sama-sama ke gereja. Nah, Bapak Ibu terus bawa dalam doa, nanti sebentar juga kita akan doakan untuk kesembuhan dari mertua saya. Terima kasih Bapak Ibu, terpujilah Tuhan yang sangat baik. Makasih Bapak Yan. Amin, amin. Haleluya. Pak Siregar dan Ibu Ketsia yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Baik, kita masuk dalam doa khusus kesembuhan kepada Ibu yang bertugas diberikan kesempatan ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, kami semua bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan dari hati yang paling tulus. Pada pagi hari ini kami seia sekata bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mempersiapkan hati, pikiran kami untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami mau dipersiapkan dengan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini sebelum kami menaikkan semuanya, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami mau berdoa buat Bapak Menurung, mertua dari Pak Septi Siregar, yang saat ini sakit dan mengalami sakit stroke, dan beliau duduk di dalam kursi roda, tetapi melalui terapi Aitera-Care beberapa waktu yang lalu, hamba-Mu ini sudah mengalami kebaikan seperti kesaksian Pak Septi tadi. Beliau sudah mulai melangkah, walaupun itu setapak dua tapak, tapi kami percaya Tuhan dari setapak dua tapak itu akan meningkat menjadi perbaikan dari sel-sel tubuhnya. Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu, Tuhan jamah tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya, teristimewa kakinya itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, bulir-bulir darah-Mu akan menjamah, membersihkan seluruh darahnya, sehingga aliran darah boleh berjalan dengan baik karena tetesan darah Tuhan yang mengalir dalam tubuh mertua dari Pak Septi ini, sehingga Tuhan jamah dan sembuhkan dia oleh bilu-bilu darah Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Allah kami. Bapak ini menjadi melangkah bukan setapak dua tapak, tapi berjalan seperti biasa, dan jamahan Tuhan menjadi hamba ini menjadi sembuh, Bapak ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa bagi Ibu Rusmini, ibu dari saudara kami, Ibu Andari, di mana kaki kanannya luka di kaki kanannya, dan daging tumbuh di pelipis kanan, dan fisik lemah. Tuhan, pada usia yang indah ini, beliau mengalami begitu banyak sakit. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa melalui kasih sayang yang diberikan Ibu Andari, dan juga Tuhan cucu-cucunya, dan juga keluarganya, salah satu pendorong untuk membuat hatinya sukacita. Kalau hatinya sukacita, itu akan mendorong supaya ibu ini secara fisik. Kalau hati gembira,
maka dia akan menjadi obat yang baik bagi tubuhnya. Mari Tuhan, Engkau jamah tubuh ibu ini dalam nama Yesus. Engkau jamah tubuh ibu dari Ibu Andari supaya fisiknya yang lemah menjadi baik, pelipis kanannya yang tumbuh daging, Tuhan jamah, angkat daging yang tumbuh ini, dan kaki kanannya yang luka Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Titisan darah tertumpah, sutitik tertumpah dalam tubuh ibu orang tua dari Ibu Andari, maka hambamu Ibu Rusmini akan mengalami kesembuhan, bukan hanya sembuh, tapi pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi kekasih kami, Ibu Olga Turang, yang saat ini Tuhan mengalami pemulihan setelah menggunakan Aithera Care. Tuhan, kami serahkan hambamu Ibu Olga Turang ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus Allah bekerja di dalam hatinya supaya ibu ini tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan anak-anaknya Shirley bersama saudara-saudaranya menjadi penghibur yang paling indah bagi mamanya Tuhan. Karena kami percaya kalau semua kompak untuk mendoakan dan memberikan kasih sayang, maka Tuhan, hati yang gembira akan menjadi obat yang sempurna bagi kesembuhan tubuh secara fisik. Kami serahkan Ibu Turang bersama anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan, bukan karena kehendak Tuhan, tapi bukan karena kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan Ibu Olga Turang bersama dengan anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pagi ini kami mau berdoa buat cucu kami, William Raubun, yang pada tanggal 8 nanti setelah pemeriksaan dokter, kami keluarga mengambil keputusan dioperasi dulu, baru di sinar. Tetapi oleh kuasa dan mujizat Tuhan, Tuhan membalikkan keputusan itu menjadi keputusan Tuhan. Dan apa yang terjadi, dokter kemarin sudah diberikan keputusan bahwa tanggal 8 Juli nanti anak kami, cucu kami, William akan mengalami sinar pertama, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati ini, dan saya sedang mengarahkan anak kekasih kami, mamanya William, untuk nanti memiliki Aithera Care. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak Raja, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kami semua. Bahkan doa-doa kami yang lain, Tuhan, saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini dalam ibadah kami pada saat ini, kalau juga mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau jamah satu persatu, berikan roh kegembiraan dalam hatinya, bahwa Tuhan, hati yang gembira adalah obat bagi tubuh kami secara jasmani. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang ada di mana saja, Tovers yang ada di mana saja Tuhan, dalam pergumulan hidupnya, entah pergumulan keuangan, ekonomi, dan juga pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan, kami semua anak raja yang tergabung dalam Tovers ini, kami semua anak raja seperti yang disampaikan oleh Pastor Carlos. Biarlah Tuhan, biarlah anak-anak raja yang tetap menyembah Tuhan ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami memiliki hak sebagai anak raja, dan kami boleh menjadi berkat. Dan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Verlem, yaitu amanat agung, biar kami boleh menceritakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga semua boleh mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Inilah doa seruan kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan Tov dengan semua rencana-rencananya, biarlah Tuhan kepengurusan yang terjadi disusun dengan baik, supaya setiap bagian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena Tuhan, hamba sudah diberikan visi untuk melakukan, kalau hamba ditempatkan bidang sosial, maka hamba akan menjalankan tugas itu dengan baik dan benar. Dan kami semua, bukan cuma hamba-Mu, tapi kami semua. Hamba serahkan kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja dalam Pak Ketua, Pak Roni, Roh Kudus juga bekerja dalam Pak Oscar dan Pak Yo sebagai pendiri, dan kami pengurus yang lain. Tuhan berikan kami sepakat seia sekata Tuhan. Kami bergandengan tangan dengan Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi kami satu persatu, sehingga kami tidak melihat A, B, dan C, tapi kami lihat bahwa kami ini satu kesatuan dalam Tov ini. Biarlah Tuhan, Tov yang sungguh amat baik,
Tov yang terpercaya, optimis, dan visioner itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Itu menjadi visi misi kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mempersiapkan diri kami juga untuk nanti perjamuan kudus, urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan sebentar nanti menerima perjamuan kudus, darah dan daging menjadi nyata dalam kehidupan kami. Inilah seruan doa kami pagi hari ini. Tuhan terima, Tuhan dengar, Tuhan terima, dan Tuhan sahuti itu bukan karena kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang manis dan yang baik, kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita tiba pada saat untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan baca dari Alkitab, dari kitab Matius pasal 19, Matius pasal 19 ayat 21. Matius pasal 19 ayat 21. Ya, kalau sudah buka Alkitab semua, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja secara ajaib, hingga kami mengerti firman-Mu dengan benar. Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Pasti kita sudah tahu semua ayat ini. Dan hampir pasti kita semua mengatakan ini ayat untuk orang kaya. Tapi ternyata nggak benar, Bapak Ibu. Ayat ini untuk kita semua, bukan hanya untuk orang kaya. Ya, kenapa saya katakan begini? Ini juga saya baru mengerti, Bapak Ibu. Saya baru mengerti, ternyata untuk kita semua. Kenapa? Karena ternyata kita semua, maaf lagi. Kita yang semua belum punya gaya hidup menginjil. Kita belum ikut Yesus. Saya ulangi ya. 15 menit. Kita semua yang belum punya gaya hidup menginjil, sesungguhnya belum ikut Yesus. Belum murid Yesus. Belum orang Kristen. Kristen itu, ini saya juga baru mengerti ini. Kristen berarti Roh Kristus ada dalam diri kita. Itu arti Kristen, Bapak Ibu. Roh Kristus ada dalam diri kita. Jadi bukan roh kita yang dalam diri kita. Jadi, sekali lagi, orang Kristen yang belum mempunyai gaya hidup menginjil, belum ikut Yesus, belum murid Yesus, belum orang Kristen. Loh, ini pernyataan keras sekali. Ya, itu pernyataan terlalu ekstrim, Pak Verlen. Betul, ekstrim. Betul, ekstrim. Firman Tuhan itu ekstrim, Bapak Ibu. Nggak ada firman Tuhan yang netral, yang moderat, ekstrim, aneh. Aneh. Saya baru baca sebuah postingan. Di dunia ini nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik. Nggak ada. Nggak ada orang jahat dan orang baik. Di dunia ini semua jahat. Wah, keren itu ya. Semua orang jahat. Semua sudah kemuliaan Tuhan. Benar juga ya. Jadi yang ada adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Orang ikut Yesus dan tidak ikut Yesus. Bukan orang baik dan orang jahat. Kalau bicara jahat, kita semua jahat. Bahkan sampai sekarang kita pun masih suka melawan Tuhan.
Nah, kenapa Bapak Ibu saya katakan ini? Ya ini gara-gara sebuah buku yang saya lagi baca, buku radikal yang saya posting kepada Bapak Ibu. Ini buku radikal Bapak Ibu. Ditulis seorang gembala jemaat sebuah mega church di Amerika. Jadi David Platt itu penulis radikal. Itu gembala jemaat yang punya anggota puluhan ribu. Dia tulis. Kira-kira 10 tahun yang lalu dia sadar. Dia bukan membangun gereja Yesus. Dia membangun gerejanya, bukan gereja Yesus. Gerejanya itu bukan gereja Yesus, gereja yang lain. Dia beritakan Injil yang lain. Dia beritakan kekristenan yang lain. Bukan kekristenan Yesus. Bukan Injilnya Yesus. Dia bertobat, Bapak Ibu. Bayangkan ini ya. Sudah berhasil punya puluhan ribu anggota jemaat. Bertobat. Saya sudah punya buku ini lama Bapak Ibu. Saya sudah pernah baca. Tapi belum ngeh. Gara-gara training Amanat Agung ini. Saya baca lagi Bapak Ibu. Untuk mencari bahan yang. Untuk memperkuat materi saya. Saya kaget. Saya kaget baca ini. Waduh. Ini pantasan ini. Disuruh hafal naskah P5. Susah. Kenapa? Kita belum lahir baru. Kita belum dilahirkan dari roh. Roh Kristus belum ada dalam diri kita. Kalau roh Kristus belum ada di dalam diri kita, susah ngajak menginjil. Susah. Saya jadi ngerti. Makanya saya jadi sudah nggak semangat lagi mau training Amanat Agung. Saya cuma buang waktu. Ya. Orang hanya puji-puji, wah materinya bagus. Materinya bagus, menginjil enggak. Kan percuma Bapak Ibu. Saya dipuji-puji, kalau orang enggak punya kayak itu menginjil, kan sia-sia. Kan sia-sia Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, baca tuh buku radikal. Saya lagi baca ulang. Saya dulu pernah baca 1 kali seluruhnya. Tapi enggak ngeh. Tapi setelah saya training dan saya mengalami kesulitan untuk mengajak teman-teman menghafal naskah penginjilan. Saya baca ulang buku itu, saya sadar. Kenapa? Orang yang belum punya gaya hidup menginjil, belum dilahirkan kembali. Walaupun sudah baptis selam. Belum. Kenapa? Karena kalau roh Kristus ada dalam dia, pasti dia bersemangat menginjil. Harus wajib. Di luar itu, nggak ada kata orang Kristen 75%, orang Kristen 50%, orang Kristen 90%, orang Kristen 99%. Nggak ada. Orang Kristen harus 100%. Nomor 1 Amanat Agung. Selesai. Oh Pak Verlen, saya ini bisnismen. Oh bisnismen ya. Kayak Paulus, tukang bikin tenda. Oh begitu. Baca baik-baik itu Paulus. Baca baik-baik. 6 hari Rasul Paulus kerja tukang tenda. Hari ke-7 dia menginjil 1 hari di Bait Allah. Halo? Teman-teman yang katanya panggilan hidupnya lain, panggilan hidupnya bukan menginjil. Panggilan hidupnya di politik, di ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ikut Rasul Paulus. Lagi susah ekonomi, jadi fokus ekonomi. Nyontoh Paulus. Nyontoh jangan tanggung-tanggung. Paulus 6 hari bekerja. Betul, cari makan. Hari ke-7. Seharian perlu dia menginjil. Apakah itu kita sudah lakukan? Belum kan? Nah, jadi jangan bersembunyi. Oh panggilan hidupnya Pak Verlan menginjil, kau saya lain. Nah ini penipuan hidup. Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa ada orang Kristen panggilannya bukan Amanat Agung? Gak ada. Panggilan kita semua Amanat Agung. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu panggilan hidup kita. Titik. Gak ada tawar-menawar. Nah banyak kita menggunakan kata istilah itu reduksi. Mereduksi firman Tuhan. Menurunkan kualitas firman Tuhan. Oh, kalau Amanat Agung itu
hanya orang-orang kayak Pak Carlos, Ibu Ketsia, Ibu Leonora, Pak Yan, Pak Roni. Kalau kita sih panggilannya bukan di situ. Tapi ya tetap amanat aku. Gimana kalau? Marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu untuk saya itu ayatnya. Kalau amanat aku untuk orang lain. Kalau aku akan memberikan kelegaan itu untuk saya. Oke. Gitu kan? Kalau aku sudah akan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Oh itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Kalau Yohanes 10 ayat 10 gimana? Aku datang supaya kamu punya hidup yang berkelimpahan. Oh itu untuk saya itu. Jadi kita pilih ayat Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu baca radikal, itu kita punya dusta kebohongan dibongkar habis. Hari ini saya sudah cuma punya satu pesan buat Bapak Ibu ya. Baca itu buku radikal. Saya menduga harganya itu nggak sampai 80.000. Saya menduga ya. Nanti kalau mau minta nomor teleponnya ini Pak Andre kejar saya ini Pak Andre ini ada ikut ini. Pak Ferry, tolong tuh mana nomor teleponnya beli buku radikal. Dia kejar saya. Saya bilang saya kan sudah kasih di postingan. Rupanya Pak Andre kurang baca. Akhirnya saya kirim lagi posting. Tuh nomor teleponnya. Ya, hubungi langsung. Nomor teleponnya ada 2. Ya, jadi saya cuma pesan itu Bapak Ibu. Karena di Zoom meeting kan mungkin tidak semua kita bisa hadir. Kemudian kan saya tidak mungkin ngomong semua isi buku radikal. Mendingan baca sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, wah pasti dapat pencerahan deh. Bayangkan nih gembala jemaat 10.000 bertobat. Apalagi kita ini Bapak Ibu. Aduh. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa lewat Top Community ini saya diproses lagi sama Tuhan. Ya, saya bersama dan kita berharap nanti kita semua akan jadi seperti Pak Carlos. Pak Carlos kan kita maaf ya, ini kita suka ngomong ya. Bisnis itu cuma alat. Kita ngomong gitu, tapi dalam praktek enggak. Bisnis itu tujuan. Bisnis itu alat, bukan tujuan. Ya, alat untuk kita menjadi saksi. Kita ngomong begitu, dalam praktek tidak. Dalam praktek kita jadikan bisnis tujuan. Ya, saya ngomong begini karena saya dapat kesaksian dari Pak Carlos. Itu Pak Carlos tiap kali terapinya menginjil. Menginjil Bapak Ibu, serius. Dan menginjilnya lebih lama dari terapi. Kalau dia terapi orang 1 jam, dia menginjil 3 jam. Itu tengah-tengah malam Bapak Ibu. Tengah-tengah malam sampai jam 1 jam 2. Wah keren nih. Ya. Jadi saya berterima kasih ini ada punya banyak teman yang sudah punya gaya hidup menginjil di sini sudah banyak. Dan kita harus tingkatkan dan kita harus maksimal. Termasuk saya Bapak Ibu. Termasuk saya. Ya. Jadi sekali lagi saya hanya mau bilang Bapak Ibu, cepat-cepat beli baca buku itu pelan-pelan ya. Jadi kalau ada orang bilang begini, Pak kalau saya baca buku itu kayaknya saya susah berhenti. Tapi terbalik, kalau Bapak Ibu baca buku itu, Bapak Ibu akan sering berhenti. Kenapa cuma renung? Saya gimana ya? Makanya saya baca ulang ini baru 1/3 buku ini. Karena setiap kali saya baca satu bagian saya merenung. Waduh, ini saya kacau dah saya ini juga. Saya aja yang sudah bergerak di amanat agung belum mengerti secara maksimal. Belum ekstrim. Jadi ulang lagi ya. Itu orang udah kaya itu kita semua. Kita semuanya yang Kristen KTP. Ini kita Kristen KTP ini, Kristen dari kandungan ini. Yang kalau orang Manado bilang itu, beta ini, kita ini potong pusar pakai Injil Yahya. Potong pusarnya pakai Injil Yahya. Ya ajar-ajar saya. Ya ini kita yang paling susah bertobat. Tapi hari ini kita bertobat lah Bapak Ibu ya. Kita mau adakan perjamuan sebentar. Perjamuan itu kan ekstrim. Makan darah tubuhku. Oh, yang benar aja. Minum darahku. Berarti darah kita sudah darah Yesus ini.
Ini bukan darahnya Lembong lagi, bukan darahnya Ciregar lagi. Ini sudah darah Yesus semua kita, ini bukan darah Wair lagi. Jadi kita semua sudah darah Yesus. Tapi apakah benar-benar kita darah Yesus? Enggak. Ini semua sandiwara aja nih, pernyangguan ini sandiwara aja, pura-pura suci aja. Buktinya mana? Gaya hidup Yesus nggak ada dalam diri kita. Nggak ada. Nah, kita harus bertobat Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur ini punya model ya. Ini saya sejujurnya aja. Kalau Bapak Ibu mau cari model ini maaf ya, saya belum kenal semua Bapak Ibu ya. Saya belum, tapi saya yang kenal-kenal saya mau sebutnya. Yang boleh kita contoh nih. Ini Bu Ketsia nih. Saya kalau dengar kesaksiannya Roh Kudus pimpin, aduh, saya ingat nggak ada apa-apanya Bu Ketsia. Ini Pak Carlos ini sampai dibunuh dengan parang. Parang, dibunuh yang paling Pak Carlos. Ini Pak Yan, saya dengar dari Pak Carlos ini, dia punya toko kecil. Semua orang datang ke tokonya dia injili. Ih, keren juga nih Pak Yan. Ya, saya baru tahu loh. Ya, ini semua teman-teman di sini nih Pak Rodi sampai ganti-ganti sinode nih. Lalu Pak Rodi ganti sinode berdarah-darah Bapak Ibu. Yang main-main tuh dia enak aja kita dengar dia cerita Jemaat Wisner. Itu dia berdarah-darah itu. Kehilangan teman, kehilangan jabatan, kehilangan masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu semangat ya. Saya senang sekali. Dan yang paling penting sekali lagi pesan saya, cepat-cepat beli buku radikal itu baca. Ya, supaya kita betul-betul jadi orang Kristen Alkitabiah. Bukan orang Kristen versi kita masing-masing. Sekarang banyak Kristenan versi kita masing-masing. Tapi tidak amal lagi. Ya, oke. Kita mau perjamuan ya. Jadi saya sudah kasih tahu tadi perjamuan ya. Bapak Ibu yang maaf belum sempat sediakan, belum sempat karena baru tahu bahwa ini ada perjamuan. Boleh ambil sedikit nasi, boleh ambil air putih, ya. Jadi nasi itu nanti melambangkan tubuh Kristus kan makanan. Air putih itu melambangkan darah Kristus. Yang penting kita mengimani, ya. Dan kita bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan saya mau bertobat. Saya mau jadi orang Kristen Alkitabiah. Itu kata kuncinya. Nah, tapi walaupun kita bilang Alkitabiah, kadang-kadang kita belum Alkitabiah. Nah, pewahyuan yang turun sama David Platt, baca. Ya, baca. Dan sejujurnya, saya tidak hanya baca bukunya David Platt. Ada banyak buku yang merubah saya. Ya, karena firman Tuhan kan itu turun kemana-mana. Ini kesaksian Bapak Ibu juga merubah saya. Ya, oke. Mari Bapak Ibu, kalau sudah siap masing-masing di tempat kita, sudah ambil nasi, sudah ambil teh kah, kopi kah, air putih kah, silakan ambil. Kalau belum, kita sama-sama ingin mengadakan perjamuan bersama-sama. Pada waktu kita akan mendengarkan perjamuan, Bapak Ibu, kita ingat firman Tuhan ya. Yang Rasul Paulus bilang, bahwa pada malam waktu dia akan diserahkan, Yesus mengadakan perjamuan. Perjanjian baru.